semua masih sesuai dengan rencana. Sudah 38% juga bagus. Selamat malam pemirsa. Pekan lalu Presiden Jokowi groundbreaking hotel pertama di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang dibiayai oleh investasi swasta nasional. Belasan pengusaha yang dibawa Presiden ke IKN diklaim akan berinvestasi hingga mencapai 20 triliun rupiah untuk hotel, mal hingga rumah sakit. Masuknya investor lokal ini menarik untuk dicermati sebab sejak awal IKN digagas dan mulai dibangun upaya menarik investor global ke IKN belum juga membuahkan hasil. IKN dianggap kurang potensial karena di tahap awal hanya akan dihuni ASN pemerintah pusat. Lalu mungkinkah groundbreaking investor lokal memacu minat investor lain? Bagaimana sebenarnya pendanaan IKN agar tidak menjadi beban pemborosan APBN? Mari kita akan simak beberapa data berikut ini untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Pada tahun 2019 lalu, 5 tahun setelah berhasil memulai pembangunan infrastruktur modern di Indonesia seperti MRT, LRT, kereta cepat hingga pembangunan jalan tol, besar-besaran Presiden Joko Widodo semakin yakin bisa memindahkan ibu kota. Pada waktu itu Presiden meyakini tidak membutuhkan pembiayaan APBN, investorlah yang akan membiayainya. Namun pada akhirnya APBN tetap dibutuhkan untuk membiayai IKN seperti yang diakui Presiden. Lalu bagaimana sebenarnya rancangan awal sumber biaya IKN yang membuat Presiden yakin IKN tidak akan membebani APBN? Investor global lah yang digadang-gadang menjadi sumber biaya IKN. Sejumlah negara pun didekati Presiden. Di tahun 2021, Presiden bertemu pemilik dana raksasa dunia dari Uni Emirat Arab, Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kemudian di tahun 2022, SoftBank pun sempat dinyatakan sebagai investor global untuk IKN. Dalam berbagai kesempatan, Presiden pun rajin mengajak investor dunia agar masuk ke IKN, termasuk kepada Temasek Holding BUMN Singapura. Namun semua upaya mendatangkan investor global belum juga membuahkan hasil sehingga pekan lalu investor lokal lah yang melakukan groundbreaking proyek di IKN, bukan investor global. Bukan tanpa alasan Presiden gencar berburu investor karena memang biaya IKN yang sungguh fantastis. Berdasarkan perhitungan tahun 2022 total biayanya mencapai 466 triliun rupiah. Negara membiayai 89,4 triliun rupiah. Tidak cukup hanya APBN, perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN, BUMD akan membiayai IKN sebesar 123,1 triliun rupiah. Totalnya negara akan mengguyur IKN sekitar 213 triliun rupiah. Ini hanya untuk membangun kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden, kantor 4 Menko, dan rumah menteri. Masih butuh ratusan mungkin ribuan triliun rupiah lagi untuk membangun gedung DPR, MPR, MK, KY, gedung kementerian, markas TNI, Polri, dan lembaga negara lainnya. Pengorbanan APBN untuk IKN tentunya perlu dipastikan peruntukannya. Apakah betul demi masa depan bangsa dan rakyat? Pemirsa, semua akan kita cari jawabannya. Bersama saya Kania Sutisnawinata, inilah Economic Challenges dalam episode Siapa Cuan di IKN. Ya, baiklah, langsung saja saya akan perkenalkan ada beberapa narasumber, ada 6 persisnya atau 5 persisnya yang bergabung bersama saya di studio, ada 1 yang bergabung dari luar. Saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Andrinov Caniago, mantan Menteri PPN Kepala Bappenas. Selamat malam Pak Andrinov. Selamat malam Mbak Kania. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini Ketum Apindo Sinta Kamdani. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Kemudian juga ada Misbahun, anggota FPG Komisi 11 DPR. Selamat malam Pak Misbahun. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah Metro TV. Iya, salam sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sehat. Kemudian juga di sebelah kiri saya akan perkenalkan ada Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB. Selamat malam Pak Didin. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga bergabung dari luar studio saat ini adalah Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi IKN. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mbak Kania, selamat malam para pemirsa Metro TV.
Iya, terima kasih sekali lagi Pak Agung telah bergabung bersama kami. Kalau begitu saya akan langsung mengawali dari narasumber yang bergabung dari luar studio terlebih dahulu. Pak Agung, selamat Pak, akhirnya pecah telur. Ada investor lokal yang mulai melakukan groundbreaking di IKN. Bagaimana cerita di balik suksesnya IKN menggandeng investor lokal untuk biayai proyek di sana? Baik, terima kasih Mbak Kania. Pertama yang mau saya sampaikan, selama 3 hari kehadiran Presiden di IKN pekan lalu, itu memang betul pecah telur. Investor masuk IKN, selain investor lokal, perlu dicatat juga ada investor, dalam tanda kutip investor internasional. Jadi tadi memang disebutkan ada hotel, ada rumah sakit, shopping mall, tapi juga ada peran dari FIFA di sana. Jadi FIFA melalui PSSI akan membangun training center untuk tim sepak bola FIFA Forward Fund, dan kemudian juga betul investor lokal dalam negeri masuk dan membuktikan bahwa IKN ini atraktif, ya. Tapi yang kedua juga adalah ini juga menghasilkan ketertarikan internasional, paling tidak dari organisasi internasional seperti FIFA. Dan yang ketiga, that was just the start. Minggu lalu itu baru 3 hari baru mulai. Bulan November kita sudah jalan. Pak Agung? Kan ada di dalam list, ya. Dan tunggu saja Pak Agung, di awal suaranya, November kita akan lihat lebih banyak lagi yang akan masuk. Ya. Bulan November, jadi janjinya bulan November akan lebih banyak lagi, begitu. Ada berapa banyak lagi Pak, kurang lebih? Mohon maaf tadi suaranya agak terputus-putus. Jadi yang nanti bulan November ini akan lebih banyak investor yang akan masuk atau seperti apa, dan proyek seperti apa yang akan mereka biayai? Jadi di dalam list kita itu ada up to 20 ya, hampir 20. Jadi selain yang seperti sudah kita lihat, akan ada hotel, ada rumah sakit, tapi juga ada sekolah, ya. Jadi bagaimana kita membuat IKN ini menjadi sebuah kota tempat orang work, live, and play. Kerja, tinggal, dan bisa bermain atau berekreasi. Jadi kantornya ada, kemudian tempat tinggalnya ada, tapi juga fasilitas pendukungnya ada. Tapi yang kedua juga yang akan dilakukan adalah groundbreaking hal-hal yang sifatnya membangun lingkungan, membangun manusia juga. Sebagai contoh, kita punya kerjasama dengan yayasan yang menjaga kelestarian lingkungan, yayasan yang mengelola ekosistem orang hutan, dan berbagai hal lain yang juga sifatnya adalah untuk membangun manusia dan membangun lingkungan. Ini sangat penting karena IKN ini selain bicara profit atau cuan, tapi kita juga punya konsep untuk people dan planet. Karena IKN punya komitmen kepada ESG, Environmental, Social, and Governance, dan kita juga punya komitmen untuk mencapai net zero emission di 2045. Oke, baik. Pak Agung, untuk memastikan lagi untuk bulan November, karena dengar-dengar Presiden juga meminta ya agar setiap bulan itu selalu ada groundbreaking, paling tidak 1 begitu ya. Kalau tadi Anda mengatakan listnya 20, itu 20-nya akan groundbreaking atau kira-kira apa proyek yang akan groundbreaking berikutnya? Kita lihat yang pasti dalam waktu dekat ya, itu ada rumah sakit ya, salah satu rumah sakit yang sebenarnya juga sudah lebih maju dibandingkan yang kemarin groundbreaking ya. Itu salah satu rumah sakit nasional, kita sebut mereknya aja Hermina gitu ya, kita komit. Kemudian hotel juga ini adalah hotel brand internasional yang akan masuk. Jadi Marriott International itu sudah tanda tangan komitmen dengan salah satu developer nasional namanya Pak Won ya, dan mereka sekarang sudah dalam proses untuk groundbreaking. Jadi paling tidak 2 itu. Ada sekolah ya, juga akan dalam waktu dekat, dan ya kita lihat nanti schedulingnya 20 itu apakah bisa dilakukan di November, tapi kan Pak Presiden sudah bilang tiap bulan harus ada. Jadi itu kita jadwalkan ke depannya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu Pak Agung, kita beralih dulu ke Jakarta. Kita masih di Jakarta sekarang ini, ibu kotanya ya. Baik, saya beralih ke Ibu Sinta kalau begitu. Sebagai perwakilan dari pengusaha yang hadir pada malam hari ini, tanggapannya mengenai masuknya investor lokal, padahal awal mulanya yang digadang-gadang masuk duluan adalah investor global. Jadi kendalanya dan apa yang membuat kemudian investor lokal yakin begitu untuk ikut masuk membangun di IKN? Ya. Terus terang Bang Kania, saya salah satu orang yang cukup skeptik awalnya gitu mengenai konsep IKN. Saya tahu latar belakang ya kenapa Presiden
punya satu target bahwa kita memang harus memindahkan ibu kota dan adanya IKN, tapi saya lihat ini sesuatu proyek yang almost impossible gitu ya, atau enggak paling tidak membutuhkan waktu yang akan sangat panjang dengan kondisi ekonomi yang ada, dengan apa yang terjadi di Indonesia, apakah bisa ini terjadi gitu. Nah saya mungkin sudah ke IKN sekitar 5 kali ya. Tapi yang saya lihat Terakhir kapan, Bu Sinta? baru nih saya ikut. Baru. Nah, yang ini melihat yang pembangunan sudah sampai dengan 40% itu. Iya, betul. Dan ini yang membuat kemudian saya melihat bahwa terakhir saya ke sana, saya baru kembali itu memang saya melihat ada bukan cuma lihat dari segi progres fisik ya, tapi saya ngelihat juga ada satu spirit gitu, semangat dan soul yang kemudian tercermin di sana gitu. Dan ini mungkin juga saya bicara banyak dengan teman-teman pengusaha lokal. Kalau tadi ditanya Kania, kenapa pengusaha lokal? Selama ini kan Akhirnya investor lokal harus turun tangan. iya, juga, betul. Maksudnya selama ini kan yang digadang-kadang kan investor dari UAE, investor dari negara-negara. Karena biaya yang dibutuhkan Betul, dan sangat-sangat memang besar. dari awalnya kan sudah dikatakan ya, memang kebanyakan akan keluar dari investor luar, jadi bukan dari APBN, non APBN gitu. Nah, tapi memang kalau kita melihat dalam kenyataannya, dimanapun juga kalau kita lihat memang awal ini kan mereka pasti kalau investor luar itu mau melihat. Kalau namanya investor domestik aja nggak mau berinvestasi di sana, ngapain gitu investor asing kemudian berani. Nah itulah mungkin sebabnya mengapa kemudian Presiden mendorong bahwa tunjukkan dong gitu kalau memang pengusaha lokal juga berminat dan bisa berinvestasi. Dan di situ mungkin mulai mungkin ya spirit bahwa ini adalah satu aspek kebersamaan gotong royong, bahwa kita memang mau ini ibu kota Nusantara ini bisa eventually bisa ada di sana gitu kan. Nah makanya kemudian kita mencoba untuk menggalang lah pengusaha-pengusaha investor lokal yang kira-kira punya interest atau minat untuk mau berinvestasi. Dan memang pada ini kenyataannya berdasarkan kalkulasi ya Pak? Iya, Ibu ya? nah dan mungkin kalau tadi ditanyakan kan sebenarnya dasarnya apa? Pertama saya rasa hukumnya, undang-undang. Memang ini suatu undang-undang. Banyak yang tanya, ini ada kepastian akan berlanjut nggak? Bagaimana? Tapi kan dasarnya memang hukum, undang-undang ya. Kemudian yang paling penting itu adalah kemudahan. Perizinan, kemudahan berusaha. Ini yang paling nomor satu lah, karena itu selalu jadi momok kan di Indonesia. Nah kalau kita lihat memang di sini dengan PP 12 2023 itu kemudian berinvestasinya semua ada di sana, di mana semua melalui badan otorita IKN ini, jadi mereka bisa memudahkan lah dari segi perizinan yang ada, karena itu yang paling sulit, termasuk nanti land clearing dan lain-lain, itu yang paling susah. Itu nanti akan juga ditanggapi oleh Bu Dewi ini, Mbak Dewi. Ya nanti. Tapi juga saya melihat yang utama kalau kita lihat tadi Mas Akun juga nanya soal siapa yang akan ada di sana. Nah, nomor satu tuh sebenarnya juga yang penting, yang hal ketiga ini adalah konektivitas kan. Jadi saya bilang sendiri sama Bapak Presiden juga bahwa paling tidak kalau ke sana itu butuh dari Balikpapan ke Ikan aja 2 jam ya akan sulit gitu. Jadi memang kemudian Menteri PUPR Pak Basuki menyatakan bahwa tolnya ini akan selesai di bulan Juli tahun depan, dan itu makan waktu sekitar 40 menit mungkin. Nah itu lain persoalan ya kalau konektivitasnya ada, karena itu nomor satu. Kemudian juga airport. Ya kan, pelabuhan udara di sana nanti akan ada khusus. Jadi dia nggak kemudian harus ke Balikpapan dulu, kemudian itu ada nanti airport yang akan ada di sana. Jadi demand pasar ini kan yang paling kunci. Kalau kita membuat kalkulasi, ini kan proyek sosial atau proyek komersial, ya kan? Nah kalau proyek aspek komersialnya potensial ya berarti. Iya, ini kita kan harus lihat, dan itu harus ada demand pasarnya kan. Nah ini nggak bisa cuma dari ASN. Mungkin awal cuma 200.000, walaupun nanti di tahun 2029 katanya bisa sampai 1,28 juta gitu. Tapi pada prinsipnya kita mesti ada
ini tadi kalau kita bisa jadikan tracing, jadi Samarinda, Balikpapan ini juga menjadi sourcing untuk masuk, ya kan? Ya itu mungkin juga penambahan ya, karena kalau fasilitas itu akan dibangun, siapa yang akan pakai, gitu kan? Nah ini juga menjadi satu faktor mungkin yang dilihat oleh investor. Nah mungkin yang mungkin saya mau tambah satu lagi, the fact bahwa ini menjadi smart forest city ya katanya. Kan sekarang ini lagi dengung-dengung soal green investment, smart city. Nah ini mungkin juga suatu daya tarik sih untuk saya lihat banyak sekali yang melihat dari aspek teknologi yang bisa masuk ke sana, termasuk elektrifikasi, termasuk EBT-nya ya. Dan saya mau jadi ini bisa dijadikan investasi hijau gitu bagi betul. perusahaan yang ingin Tapi ini juga yang paling penting ini kan selama ini kalau kita pengembangan misalnya power plant, pembangkit listrik itu kan sulit dengan PLN dan lain-lain. Nah kalau ini dia kan badan otorita ini punya kebijakan sendiri, jadi dia bisa mentenderkan langsung gitu loh, tidak harus melalui PLN dan lain-lain. Nah itu mungkin juga satu kemudahan lah buat investor. Iya. Beberapa kali kemudian tadi Bu Sinta mengatakan kemudahan yang paling utama bagi pengusaha itu tentunya, apalagi kalau kita melihat ya, saya ingin ke Pak Andrinov juga untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan IKN. Apakah memang serumit yang pada waktu itu Anda bayangkan? Karena katanya Anda yang termasuk yang membisiki Presiden gitu untuk menghidupkan kembali pemindahan ibu kota ini. Benar seperti itu saat Anda menjabat sebagai Kepala Bappenas? Wacana atau penggunaan diksi yang begitu intens tentang investasi ini memang harus dikembalikan ke kerangka konsep rencana pembangunan IKN gitu ya. Kalau enggak, pertama salah persepsi, ya. Kemudian para pihak yang terlibat juga bisa salah mengambil langkah, salah konteks ya. Terus terang saya ya agak khawatir dengan itu. Saya juga ingatin otorita ya, Pak. Jadi apa yang dilakukan sejauh ini apakah sudah dalam jalurnya gitu? Apa yang ada dalam harapan Anda? Tujuan kita menggencarkan diksi investasi itu atau mencari investasi itu pertama bisa jadi untuk mempromosikan proyek IKN ini supaya orang kenal, orang tahu bahwa ini kita sedang membangun IKN. Bisa jadi itu ya. Yang kedua bisa jadi juga emang fokus terhadap pendatang investasi ini terlalu kencang. Tapi itu yang kedua ini harus kita kontrol, kembalikan ke konsep atau ide membangun IKN ini. Nah cara melihatnya bagaimana kalau kita ingin mengundang investor, ya kita harus bicara investasi ini untuk di sektor mana, area mana ya, sehingga tetap nampak bahwa inilah bentuk kota yang ingin dibangun. Bukan pokok mana investasi, ayo masuk. Akhirnya nanti mengulang lagi pembangunan kota-kota di masa Orde Baru, di mana akhirnya kepentingan bisnis lebih mengontrol jalannya kota ini. Boleh berarti di situ dulu Pak Andrinov, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, disitulah penting melihat kenapa ada kawasan inti pemerintahan, kemudian apa fungsi dari kawasan lain. Nah, itu ada sekuensinya mestinya. Kita berarti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan seusai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.